Halo guys, welcome back to Mbak Pulepotan Channel. Apa kabar kalian? Tentu ada sehat-sehat kan? Oke, kali ini Mbak Pulepotan mempunyai tips untuk kalian. 9 cara cerdas menghadapi suami yang ketahuan selingkuh. Perselingkuhan merupakan mimpi buruk bagi setiap hubungan pernikahan. Boleh dibilang inilah ujian rumah tangga yang paling ditakuti semua pasangan. Wajar jika banyak yang bilang begitu, karena para korban perselingkuhan pasti sulit memaafkan dosa besar yang pernah dilakukan pasangannya. Tentunya tak ada yang pernah menginginkan ujian rumah tangga seperti ini terjadi dalam keluarga, termasuk Anda kan? Ya gitulah Mams. Namun bukan tak mungkin hal ini bisa terjadi. Dan jika pasangan mengakui ia telah selingkuh, bisa dipastikan Anda akan marah besar karena merasa dikhianati. Menurut survei yang dilakukan oleh Institute for Family Studies, hanya 22,1% pasangan selingkuh yang pernah mengakui perselingkuhannya ke pasangan resmi. Namun, 76%-nya mengaku ke pasangan barunya kalau mereka pernah selingkuh di hubungan sebelumnya. Berapa lama pasangan selingkuh akan menyimpan kebohongan? Menurut survei yang sama, 47,7% pasangan akan mengakui perselingkuhannya dalam seminggu. Ada juga yang mengakuinya dalam sebulan, yaitu 26,6%. Sedangkan 25,7% lainnya mengakui perselingkuhannya dalam waktu 6 bulan atau lebih. Nah, jika ternyata Mom sedang mengalami situasi seperti ini adalah 9 cara cerdas untuk menghadapi pasangan yang selingkuh tanpa perlu tersulut emosi. Yang pertama, terima apapun yang Anda rasakan. Terkejut, gelisah, sedih, marah, bingung, atau takut adalah berbagai perasaan yang muncul saat mengetahui pasangan selingkuh. Jangan panik, karena hal ini normal kok. Mungkin saja Moms juga akan merasa mual dan jantung tiba-tiba berdebar-debar seperti sedang berada di dalam roller coaster. Ketimbang meluapkan emosi dengan langsung melabrak pasangan atau bahkan selingkuhannya, lebih baik Moms tarik nafas dalam terlebih dahulu. Duduk di kursi yang nyaman dan minum segelas air putih. Pejamkan mata, kenali dan terima apapun emosi yang Moms rasakan. Moms boleh menangis jika ingin menangis. Butuh waktu untuk mempercayai apa yang sedang terjadi dan tidak perlu terburu-buru. Dengan menerima rasa, Moms pun nantinya akan lebih tenang dan fokus saat melangkah ke tahap selanjutnya. Yang kedua, jangan menyalahkan diri sendiri. Bagaimanapun sedikit atau banyak konflik dalam rumah tangga pasti terjadi karena kelalaian dua belah pihak. Meskipun tentunya perselingkuhan bukanlah jalan keluar yang tepat. Namun yang perlu Moms ingat, jangan pernah menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Apalagi sebelum mengetahui kebenarannya. Overthinking, berspekulasi, hanya akan membuang-buang energi dan justru membuat Moms makin terpuruk. Ketiga, cari tahu kebenaran sebelum mengambil keputusan. Setelah Moms sudah mulai bisa atau sedikit lebih tenang dan berpikir jernih, saatnya menjadi detektif. Moms bisa mulai mengumpulkan bukti-bukti yang valid dan mencatatnya secara berurutan. Pastikan juga bukti-bukti Moms itu sudah kuat sebelum mengonfrontasi pasangan, bukan hasil dari kesimpulan sendiri. Karena bisa saja Moms hanya mendengar soal perselingkuhan pasangan dari teman. Ingat, menimbulkan sesuatu tapi belum mendapati informasi secara langsung itu bisa menjadi bumerang loh jika semuanya ternyata tak sesuai dengan kenyataan. Keempat, bicara dengan orang terpercaya. Beberapa orang mungkin akan merasa tak nyaman membicarakan masalah rumah tangga pribadi kepada orang lain. Namun, terkadang kita perlu didengar maupun dikuatkan untuk menghadapi masalah ini. Moms bisa bicara dengan orang terpercaya yang bisa bersikap netral, seperti orang tua maupun sahabat Moms. Atau jika Moms merasa memerlukan pendampingan khusus dari ahli, tak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan psikolog maupun konselor pernikahan. Yang kelima, bicarakan dengan pasangan. Setelah mengetahui kebenaran maupun mengumpulkan bukti-bukti, itu saatnya berbicara dengan pasangan. Usahakan untuk memilih waktu yang tepat saat Moms atau Dad sedang tidak emosi, terburu-buru atau fokus mengerjakan hal lain.
Meskipun sulit, usahakan untuk tidak menyalahkan pasangan, pihak ketiga, maupun diri sendiri. Karena semua itu justru tidak akan mengubah apapun. Hindari untuk memosisikan diri sebagai korban yang malah hanya akan membuat moms merasa tidak berdaya dan mengasihani diri sendiri. Jangan juga terpancing apabila pasangan justru playing victim atau gaslighting. Tetap bersikap tenang dan fokus dengan bagaimana menghadapi masalah ketimbang mencari siapa yang patut disalahkan. Yang keenam, tegas dan berikan pasangan kesempatan mengambil keputusan. Menemukan fakta bahwa pasangan berselingkuh tentunya sangat menyakitkan, namun bicarakan semua dengan baik-baik agar moms dan dads bisa mengambil keputusan yang terbaik. Meskipun bukti-bukti yang moms miliki itu sudah kuat, tetap berikan pasangan kesempatan untuk menjelaskan. Jangan ragu untuk bersikap tegas dengan memberi pilihan antara moms atau selingkuhannya, dan selalu siap dengan kemungkinan jika memang pasangan lebih memilih selingkuhannya. Sebaliknya, jika pasangan memutuskan untuk kembali pada moms, jangan takut untuk membuat batasan yang lebih tegas dan jelas terkait hubungan pertemanan yang moms dan pasangan lakukan di luar sana. Seperti sampai batas apa sebuah pertemanan dikatakan wajar dan sebagainya. Ingat moms, perselingkuhan umumnya terjadi ketika batasan yang ada di dalam suatu hubungan tidak dihargai oleh satu atau semua pihak di dalamnya. Yang ketujuh, introspeksi diri. Meskipun perselingkuhan tak dibenarkan, seseorang yang berselingkuh pasti punya alasan saat melakukannya. Nah, dengarkan penjelasan pasangan tanpa harus memotong atau membela diri. Setelahnya lakukan introspeksi diri, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi justru untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Coba renungkan, di mana letak kesalahan hubungan moms dan pasangan? Apakah keduanya sudah saling menyakiti hingga salah satunya berpaling? Moms juga bisa menuliskan hasil renungan ini di dalam jurnal loh. Tak hanya bisa menemukan akar masalah, moms pasti bisa merasa lebih lega, semangat untuk membenahi diri dan memulai lembaran baru tanpa menoleh lagi ke belakang. Yang kedelapan, jadikan sebagai pelajaran berharga. Di balik semua masalah, termasuk perselingkuhan, pasti ada pelajaran bermakna yang bisa dipetik. Jangan merasa paling benar atau justru menyalahkan diri sendiri. Hal ini bisa membuat moms jauh lebih bijak agar tak lagi jatuh di lubang yang sama. Pengkhianatan memang menyakitkan dan bisa meninggalkan trauma, tapi sesakit apapun, hati moms tetaplah kuat ya, because life must go on. Yang kesembilan, jangan lupa merawat diri. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya ya. Tak jarang perselingkuhan yang menimpa moms itu tidak hanya berkaitan dengan emosi, tetapi juga akan bisa memberi reaksi terhadap fisik. Stres, mual, gangguan pencernaan, tidak ingin atau justru makan berlebihan, atau mengalami masalah tidur. Itu merupakan masalah-masalah lanjutan yang bisa terjadi pada diri moms. Karena itu, daripada mengikuti rasa sakit terus-menerus, tunjukkan self-love dengan cara merawat diri dengan mengonsumsi makanan sehat, tidur cukup, ataupun berolahraga. Dan jangan lupa untuk mengelilingi diri moms itu dengan orang-orang yang bisa memberikan energi positif dan membuat moms bahagia. Walaupun terluka, moms tidak perlu lagi menghadapi perlakuan buruk. You deserve to be happier than you are moms, okay? Demikian tips dari Mbak Bulepotan untuk para moms dengan doa untuk stay strong. Oke, jangan lupa dukung Mbak Bulepotan dengan cara subscribe, komen, like, share apabila ada tips-tips baru berikutnya. Oke, Mom, thanks for watching and bye-bye.